Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Kamila Sofianti, NIM 186301112, ingin menjelaskan tentang analisis kualitas air dan daya tampung beban pencemaran Sungai Pesanggerahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Latar belakang, Sungai Pesanggerahan memiliki banyak manfaat, yaitu salah satunya untuk menunjang kehidupan manusia dan ekosistem yang ada di wilayah sungai tersebut. Kegiatan manusia selain memanfaatkan sungai juga mencemari sungai, yaitu dengan membuang limbah ke dalam sungai sehingga dapat menurunkan kualitas air sungai tersebut. Pada penelitian ini yaitu bertujuan untuk menganalisis kondisi kualitas air Sungai Pesanggerahan berdasarkan fisik atau suhu dan TSS dan kimiawi yaitu pH, DO, BOD, dan COD. Penentuan kualitas air ini menggunakan metode indeks pencemaran atau PI yang sesuai dengan peraturan pemerintah kelas 2 pada nomor 82 pada tahun 2001 dan golongan C keputusan Gubernur DKI pada nomor 582 tahun 1995. Analisis ini dilakukan dari hulu hingga hilir pada 8 titik sampling, karena pada Sungai Pesanggerahan merupakan sungai yang sangat strategis dalam peruntukan, yakni untuk perikanan dan bahan baku air minum. Kajian pustakanya, Sungai Pesanggerahan merupakan sungai yang sangat strategis dalam peruntukan, yakni untuk perikanan dan juga dimanfaatkan sebagai bahan baku air minum. Terus pencemaran sungai sebagai salah satu sumber air dapat terjadi pada sungai-sungai terutama yang melintasi kota-kota besar. Contohnya Sungai Ciliwung, yaitu dari hulu ke hilir dan pencemaran tersebut meningkat secara signifikan di bagian hilir, yakni di wilayah DKI Jakarta. Hal ini juga terjadi pada Sungai Cisadane yang mulai dari hulu hingga hilirnya telah tercemar. Pada Sungai Pesanggerahan ini yaitu mengaliri dari wilayah Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang hingga masuk ke wilayah bagian DKI Jakarta. Sungai Pesanggerahan saat ini sangat berbeda dengan Sungai Pesanggerahan saat dahulu, yaitu dilihat dari segi kualitas airnya. Sungai Pesanggerahan saat ini tercemari dari kegiatan dan lahan yang ada di sepanjang sungai, seperti permukiman, industri, tanah kosong, dan ruang terbuka hijau, sehingga akan mengakibatkan kualitas air pada Sungai Pesanggerahan tersebut mulai tercemar. Kualitas air Sungai Pesanggerahan dilihat dari parameter fisika dan kimia air yang mengindikasikan bahwa terjadinya penurunan kualitas terhadap air sungai tersebut. Hal itu terlihat dari beberapa parameter kualitas air yang telah melampaui baku mutu yang dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor 82 pada tahun 2001 kelas 2 dan Keputusan Gubernur DKI pada nomor 582 pada tahun 1995 golongan C. Dari parameter fisika yaitu dilihat dari suhu dan TSS-nya. Suhu mempengaruhi reaksi kimia dan biologi yang terjadi di dalam air. Karena kenaikan suhu air di badan air penerima, saluran air, sungai, danau, dan lain sebagainya akan menimbulkan akibat sebagai berikut, yaitu jumlah oksigen terlarut di dalam air akan menurun, kecepatan reaksinya akan meningkat, dan kehidupan ikan dan hewan air lainnya akan terganggu. Sedangkan pada parameter fisika TSS yaitu bahwa kecerahan air sungai dipengaruhi oleh banyaknya materi tersuspensi yang ada di dalam air sungai, yaitu biasanya dipengaruhi sehingga akan mempengaruhi masuknya sinar matahari ke air sungai. Sedangkan pada parameter kimia yaitu meliputi pH, COD, BOD, dan DO dapat disimpulkan bahwa dapat diketahui bahwa kondisi pH dapat mempengaruhi tingkat toksisitas suatu senyawa kimia, proses biokimiawi, perairan, dan proses metabolisme organisme air. Nilai BOD dan COD air sungai dapat menunjukkan banyaknya pencemaran organik yang ada dalam air sungai. BOD akan memberikan gambaran seberapa banyak oksigen yang telah digunakan oleh aktivitas mikroba selama kurun waktu yang ditentukan, sedangkan COD yaitu kebutuhan oksigen kimia atau ukuran banyaknya oksigen total dalam satuan miligram per liter yang diperlukan dalam proses oksidasi kimia bahan organik dalam limbah.
Semakin besar nilai BOD, maka akan semakin besar tingkat pencemaran air oleh bahan organik. Karena BOD tinggi dalam air tidak diinginkan karena dapat mengurangi DO-nya. Sedangkan pada oxygen-telite atau DO merupakan parameter kualitas air yang penting dalam penentuan kehadiran makhluk hidup dalam air. Umumnya, biasanya konsentrasi DO di suatu perairan akan bersifat sementara atau musiman dan berfluktuasi waktu ke waktu. Kandungan oksigen akan tertahan lebih lama dalam air yang dalam kondisi dingin. Pada metode penelitian yaitu waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada bulan April tahun 2015 dengan 8 titik sampling, yaitu di pertemuan anak sungai dengan Sungai Pesanggerahan di wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian dianalisis di laboratorium pada 5 parameter fisika dan 13 parameter kimia. Yang kedua adalah metode dan analisis datanya. Penelitian ini dilakukan dengan analisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil uji laboratorium dengan bahan baku mutu pada peraturan 82 pada tahun 2001 dengan menggunakan metode indeks pencemaran atau IP yang diperuntukkan untuk kelas 2 dan golongan C. Metode analisis data ini sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 1115 tahun 2003 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yaitu PIJ sama dengan yaitu rumusnya ini, di mana keterangannya itu PI itu adalah indeks pencemaran bagi peruntukan, sedangkan LIJ konsentrasi parameter kualitas air, sedangkan CI adalah konsentrasi parameter kualitas air hasil pengukuran, dan CIJ atau LIJ M ini adalah nilai CIJ per LIJ maksimum, dan CIJ per LIJ R ini adalah nilai CIJ per LIJ itu rata-rata. Sehingga dapat diketahui bahwa hasil dari evaluasi persamaan menggunakan metode indeks pencemaran atau IP-nya yaitu sebagai berikut. Indeks pencemaran, jika indeks pencemarannya 0 kurang dari PIJ yaitu kurang dari 1,0, maka mutu perairannya itu kondisinya tidak baik, kondisi baik. Sedangkan jika indeks pencemarannya itu 1,0 kurang dari PIJ yaitu kurang dari 5,0, maka mutu perairannya itu tercemar ringan. Sedangkan jika indeks pencemarannya itu 5,0 kurang dari PIJ atau kurang lebih dari 10, maka mutu perairannya itu adalah cemar sedang. Dan jika PIJ itu lebih dari 10,0, maka mutu perairannya itu tercemar berat. Berikut peta titik pengambilan sampling, yaitu ada 8 titik sampling atau disebut dengan P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, dan P8. Nah, ini. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Hasil dan pembahasan. Penentuan status mutu air di Sungai Pesanggerahan wilayah DKI Jakarta. Diketahui bahwa hasil data pengamatan kualitas air Sungai Pesanggerahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta mengalami pencemaran air. Hal ini diindikasikan dengan turunnya kualitas air sampai tingkat tertentu, sehingga akan mengakibatkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya, yaitu dilihat dari kualitas airnya dan juga indeks pencemaran atau IP-nya. Dari kualitas airnya itu dapat diketahui dari suhu, konsentrasi ion hidrogen pH-nya, terus total suspended solid atau TSS, dan juga BOD dan COD, dan juga DO. Yang pertama adalah suhu. Diketahui suhu air Sungai Pesanggerahan di lokasi titik sampling P1 sampai P8 yaitu berkisar 24,4 sampai 25,2 derajat Celcius. Sehingga untuk budidaya perikanannya kurang optimal. Karena suhu optimal kehidupan ikan itu di perairan tropis berkisar antara 28 sampai 32 derajat Celcius, di mana ini menurut Korti dan Tanjung pada tahun 2007. Sedangkan konsentrasi ion hidrogen pH pada sebaran pH air Sungai Pesanggerahan dapat diketahui yaitu berkisar
7,3 sampai 7,5 pada titik sampling P1 sampai P8, sehingga dapat memenuhi baku mutu kelas 2 Peraturan 81/2001. Sehingga pada kondisi tersebut layak untuk digunakan budidaya ikan dan juga telah memenuhi golongan C Keputusan Gubernur DKI pada nomor 582 tahun 1995. Sedangkan pada TSS-nya dapat diketahui bahwa pada titik sampling P1, P4 sampai P8 memiliki nilai kekeruhan yang berada di atas 30 NTU, sedangkan pada titik P2 dan P3 memenuhi peruntukan kelas 2 Peraturan 82/2001, sehingga dari ke-6 titik sampling tersebut berada dalam kondisi yang tidak layak untuk kriteria budidaya ikan, dan pada titik sampling P7 tidak memenuhi bahan baku mutu dari peraturan bahan baku mutu peruntukan golongan C Keputusan Gubernur DKI 582 pada tahun 1995. Sedangkan nilai BOD dan COD-nya dapat diketahui bahwa nilai BOD yaitu hanya titik sampling 6 yang memenuhi peruntukan kelas 2, sedangkan titik sampling lainnya memenuhi peruntukan golongan C. Sedangkan pada parameter COD hanya satu titik sampling saja yang tidak sesuai dengan peruntukan kelas 2 maupun golongan C, yaitu pada sampling titik 7, P7. Sedangkan pada DO, pada nilai DO, air sungai Pesanggerahan itu ada pada titik sampling P1 dan sampai P3, kandungan DO-nya itu memenuhi peruntukan pada kelas 2 dan golongan C, yakni di atas 4 mg per liter. Sedangkan pada titik sampling P1 dan P2 memiliki kandungan DO tertinggi, sehingga akan sangat baik untuk organisme air seperti ikan yang memerlukan oksigen terlarut sekitar 5,8 mg per liter. Berikut adalah tabel hasil analisis kualitas airnya, di mana pada fisika itu yaitu TSS dan suhu dapat diketahui titik sampling dari P1 dan P8 pada TSS ini. P1-nya 78, P2 19, P3 45, P4 57, P5 82, dan seterusnya. Sedangkan pada suhunya yaitu 24,8, 25,2, 24,8, 24,9, 55, dan seterusnya. Dan pada kimianya itu dapat diketahui nilai BOD dan COD-nya sebagai berikut, dan juga pH-nya ya ini, sehingga dapat diketahui hasil grafik dari kualitas airnya itu seperti ini. Sehingga pada nilai TSS-nya itu yang tadi, dan tanda merah ini adalah keputusan gubernur, sedangkan yang nilai yang garis hijau ini adalah peraturan pada nomor 82 yaitu 2001. Sedangkan nilai garis birunya ini merupakan TSS atau BOD-nya atau DO-nya dan juga nilai COD-nya, dan ini adalah hasil grafik dari kualitas air yang sudah dianalisis tadi. Berikut adalah indeks pencemaran atau IP. Hasil analisis indeks pencemaran PLJ dari Sungai Pesanggerahan, yaitu pada titik sampling P4 mengalami pencemaran yang sedang, karena lokasi pada titik sampling P4 merupakan wilayah permukiman yang padat dan terdapat lahan terbuka, sedangkan lainnya mengalami pencemaran yang ringan. Hal ini diperuntukkan menggunakan baku mutu kelas 2 82/2001. Pada baku mutu golongan C, Keputusan Gubernur DKI 582 yaitu pada tahun 1995, dapat diketahui bahwa semua titik sampling P1 sampai P8 telah tercemar dengan status cemar ringan. Berikut adalah tabel hasil analisis indeks pencemaran PIJ, di mana pada titik sampling P1 yaitu nilai PIJ-nya itu 2,5 pada baku mutu kelas 2, baku mutu golongan C, sehingga status pencemarannya itu adalah cemar ringan. P2 juga cemar ringan, dan P3 adalah cemar ringan.
P4 adalah baku mutu kelas 2-nya itu cemar sedang, sedangkan baku mutu golongan C-nya itu cemar ringan. Dan seterusnya, P4, P5, P6, P7, dan P8, status pencemaran baik baku mutu kelas 2-nya dan baku mutu golongan C-nya itu tercemar ringan. Selanjutnya adalah daya tampung beban pencemaran. Daya tampung beban pencemaran Sungai Pesanggerahan telah terlampaui sehingga harus dilakukan pengurangan beban dari parameter BOD yaitu sebesar 47,298 kg per hari dan pada parameter TSS sebesar 448,088 kg per hari sehingga pada hasil ini menurut menggunakan peraturan Pemerintah 82 pada tahun 2001 dan analisa menggunakan golongan C yaitu Keputusan Gubernur DKI pada nomor 582 tahun 1995 yaitu dapat disimpulkan bahwa masih memiliki kemampuan untuk menampung beban pencemaran. Berikut adalah tabel hasil daya tampung beban pencemaran. Berikut adalah hasilnya yaitu dari parameter BOD, COD, dan TSS. Sehingga dapat disimpulkan dari penelitian tersebut yaitu kualitas air Sungai Pesanggerahan Provinsi DKI Jakarta dari arah hulu ke hilir mengalami penurunan terhadap kualitas pencemaran dengan status tercemar ringan. Status tercemar ringan sedang dan daya tampung beban pencemaran Sungai Pesanggerahan yaitu sudah melalui baku mutu kelas 2 untuk parameter POD dan TSS, sedangkan baku mutu golongan C daya tampung beban pencemaran Sungai Pesanggerahan tidak terlampaui untuk parameter BOD, COD, dan TSS. Sehingga dapat diketahui bahwa pada titik sampling P1 sampai P8 yaitu mengalami cemar ringan sedang, status tercemar ringan sedang. Berikut adalah daftar pustakanya. Dan sumber jurnal ini yaitu dari Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, volume 8 nomor 1 pada bulan April 2018, halaman 127 sampai 133. Dan judul jurnal ini adalah Analisis Kualitas Air dan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Pesanggerahan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Penulis yaitu Feby Johara, Etiriani, dan Muhammad Yani. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari segi pengucapan, penjelasan, atau tingkah laku. Mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.